Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Edi Irawan. Di sini kita akan belajar bersama tentang konsumsi dan tabungan dalam model makroekonomi. Baik, langsung saja. Yang pertama tentang konsumsi. Di mana konsumsi di sini adalah pengeluaran untuk barang dan jasa. Dan kemudian konsumsi merupakan bagian daripada GNP tersebut. Dan untuk melihat daripada konsumsi tersebut, kita akan bisa melihat daripada fungsi konsumsi artinya sebagai alat pokok dalam analisis kita dan konsumsi tersebut. Nah, untuk melihat daripada konsep konsumsi tersebut, kita akan menggunakan dua konsep lagi, yaitu konsep APC dan konsep MPC. Di mana konsep APC ini untuk melihat daripada rata-rata daripada konsumsi, di mana didapati adalah konsumsi dibagi dengan pendapatan disposable. Kemudian MPC ini memiliki perubahan daripada konsumsi, yang dimana kita bisa menghitungnya daripada delta C per delta I. Artinya perubahan daripada konsumsi ini diakibatkan perubahan daripada pendapatan tersebut. Yang kemudian fungsi konsumsi di sini tambahnya adalah terhadap pendapatan disposable income tersebut. Apakah yang dimaksud dengan spending atau pendapatan yang seperti belanja? Artinya pendapatan yang dikurangi oleh pajak dan ditambah dengan transfer seperti transfer ya, maksudnya seperti seperti beasiswa, kemudian apalagi bantuan pemerintah dan bantu-bantu lainnya yang bisa menambah daripada pendapatan. Dan sekali adalah yang maksud dengan pendapatan disposable income itu pendapatan yang dibelanjakan di mana telah dikurangi pajak dan ditambah transfer payment. Dan yang kemudian adalah secara umum yang dimaksud dengan fungsi konsumsi ini adalah hubungan antara C dan Y, artinya hubungan antara pengeluaran konsumsi nasional dan hubungan dengan pendapatan nasional, di mana secara matematika C sama dengan fungsi pada Y. Yang kemudian fungsi konsumsi tersebut dapat dijabarkan kembali menjadi CA plus BY, di mana A adalah konsumsi otonom, kemudian B yang kemudian MPC, Y adalah pendapatan. Untuk produktor adalah di mana A adalah konsumsi otonom, konsumsi yang dikonsumsi pada saat pendapatan nol. Kemudian kita kembali di tabel nilai pendapatan nasional dan nilai konsumsi. Ini perubahan daripada pendapatan sini akan mengakibatkan daripada konsumsi. Oke, ini merupakan grafiknya enggak begitu sulit ya. Artinya kenaikan terus yang diakibatkan oleh adanya kenaikan konsumsi meningkat ya. Yang diakibatkan kenaikan daripada apa? Kenaikan daripada pendapatan. Yang berikut, bagaimana cara menentukan fungsi konsumsi? Untuk menentukan fungsi konsumsi adalah kita akan melihat daripada yang pertama adalah CA plus BY, di mana B adalah MPC, di mana MPC ini adalah A delta C per delta D. Di mana perubahan C sini kita melihat daripada apa di sini? Kita lihat kembali ke tabel ya. Perubahan dari konsumsi 200 dikurangi 50, kemudian 200 dikurangi 0. Pengurangan ini, pengurangan daripada hasil pengurangan konsumsi dan hasil pengurangan pendapatan itu kita bagi sehingga akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan daripada MPC. MPC berapa sini? 0,775. Oke. Kemudian kita masukkan lagi ke sini, ke rumusnya, di mana CA plus 0,75 akan mengakibatkan bersama fungsi konsumsi dirumuskan sebagai C 950 plus 0,75 Y tersebut. Artinya adalah besarnya MPC 0,75 itu akibatnya perubahan daripada pendapatan pada saat konsumsi otonom sebanyak 50. Kemudian ada beberapa ciri bentuk fungsi konsumsi. Pertama adalah APC sama dengan 1. Ini mengindikasikan tingkat di mana seluruh disposable income rumah tangga digunakan untuk kegiatan konsumsi. Kemudian APC lebih besar daripada 1, ini mengindikasikan bahwa keadaan di mana konsumsi rumah tangga lebih besar daripada disposable income, sehingga rumah tangga melakukan pinjaman atau menggunakan tabungan sebelumnya. Kemudian APC kurang daripada 1 ini merupakan disposable income untuk kegiatan konsumsi dan sisanya untuk ditabung, artinya impas ya, tingkat impas. Kemudian setiap tingkat setiap peningkatan disposable income ini akan menyebabkan kegiatan konsumsi meningkat, tetapi besarnya peningkatan konsumsi lebih daripada peningkatan disposable income.
Artinya untuk semuanya 0 lebih kecil daripada MPC lebih kecil daripada 1. Oke, sini kita bisa melihat di grafiknya, artinya perubahan daripada pendapatan dan konsumsi sini, ini kita bisa melihat adalah di grafik sini, jika lebih besar daripada pendapatan, jika konsumsi lebih besar daripada pendapatan, hal ini akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan kenaikan pola konsumsi tersebut. Artinya adalah dia harus mencari sumber-sumber pendapatan lain untuk bisa menutupi daripada kebutuhan konsumsinya. Nah, kemudian tabungan sini adalah merupakan sisihan daripada pendapatan yang dimiliki oleh konsumen, sehingga mereka membelanjakannya lebih banyak daripada mereka yang boleh bagi orang kaya ya. Dan savings ini adalah merupakan Y sama dengan Y min C, artinya adalah pendapatan dikurangi daripada konsumsi. Nah, konsepnya adalah ada 4 sini konsepnya untuk menjadi konsep tabungan. Pertama APS, NPS, dan fungsi tabungan serta grafik tabungan. Baik, kita akan mulai dari fungsi tabungan. Secara matematis, yang dimaksud dengan fungsi tabungan adalah hubungan antara di mana saving fungsi pada Y, artinya adalah hubungan daripada tabungan ini mengakibatkan daripada perubahan daripada pendapatan tersebut. Artinya kegiatan savings ini akan bisa mengurangi daripada atau pengurangan daripada pendapatan. Nah, karena tabungan nasional merupakan bagian dari pendapatan nasional yang tidak digunakan untuk konsumsi nasional, maka fungsi tabungan tersebut sebenarnya dibuat dari S sama dengan Y minus C. Oke. Kemudian kita akan melihat di sini, di mana A tabungan otonom, kemudian 1 min B sama dengan MPS, di mana MPS yang sama dengan 1 min B, karena B MPC, maka MPS plus MPC sama dengan 1. Artinya adalah karena MPS sama dengan MPC, ini artinya nilainya adalah sama seperti yang saya katakan tadi, 0,75, kemudian ditambah 0,25, hasilnya sama dengan 1. Artinya sebagian dari 1 ini akan digunakan untuk konsumsi, sebagian itu digunakan untuk saving. Artinya nanti kita akan menganalisnya dari segi nilainya, di mana 0,75 ditambah 0,25 hasilnya dengan 1. 0,75 adalah jumlah pola konsumsi, 0,25 merupakan pola daripada tabungannya. Nah, sehingga akan menghasilkan nilai angka 1 itu maksudnya. Artinya tidak semuanya saat ini untuk dikonsumsi tidak akan, tapi sebagiannya akan untuk dilakukan untuk saving. Nah, di tabel pendapatan nasional dan tabungan sini kita akan melihat perubahan-perubahan daripada tabungan nasional diakibatkan oleh pendapatan nasional. Nah, sini adalah tabungan awalnya adalah minus 50, ini diakibatkan oleh adanya adalah tabungan otonom tadi. Yang kemudian kita akan mulai daripada grafik. Di grafik ini tidak jauh beda dengan tabel tadi, di mana di grafik ini gambaran terhadap saving yang dilakukan oleh konsumen terhadap pendapatan, di mana savingnya minus 50 terhadap pendapatannya. Kemudian bagaimana menentukan fungsi tabungan? Untuk menentukan fungsi tabungan ini tidak jauh beda dengan bagaimana menentukan fungsi konsumsi. Yang pertama adalah untuk melihat PS adalah di mana nilai MPC-nya adalah 0,75, ya tadi sudah kita hitung ya. Kemudian jadi nilai MPS sama dengan 1 minus 0,75, ini dikurangi 0,25. Ingat, untuk melihat MPS setelah harus dikurangi 1. Sebagaimana sekarang tadi adalah tidak semua 1 ini untuk dikonsumsi, tapi sebagian untuk di saving. Artinya 1 dikurangi 0,75, artinya MPC-nya ya sama dengan 0,25. Nah, sehingga di sini adalah kita dapati S sama dengan minus A plus 0,25Y, 50 sama dengan A minus plus 0,25 kali 400. Nah, kemudian 50 sama dengan A minus A plus 100, di mana minus A sama dengan 50 plus minus 100. Nah, minus A sama dengan minus 50, maka fungsi tabungan adalah sebanyak S sama dengan 50 minus atau 550 plus 0,25 Y. Dan 0,25 ini adalah MPS. Biasanya MPS didapati daripada
1 dikurangi 0,75 menghasilkan 0,25. Ini bukan MPS daripada fungsi tabungan. Oke. Ya, kemudian bagaimana hubungan antara disposable income, konsumsi dan tabungan? Ini pada saat risiko rendah, rumah tangga akan memanfaatkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Nah, pada saat disposable income tinggi, lebih tingkat konsumsi, rumah tangga akan menabung. Ini bukan bagaimana antara hubungan antara disposable income dan konsumsi dan tabungan. Ini bisa ditelah lagi nanti dan bisa dicari referensi. Oke, yang berikutnya, apa saja yang mempengaruhi pada konsumsi tabungan? Pertama, seperti tagihan kumpul, sifat berhemat, kemudian adalah suku bunga, kemudian adalah kondisi perekonomian yang baik akan menghasilkan tabungan dan menghasilkan pendapatan. Yang kemudian program dana pensiun pemerintah ini semakin tinggi, semakin intensif dari program tersebut berjalan, maka akan mengakibatkan tabungan meningkat dan konsumsi akan meningkat pula. Baik, ini bukanlah resume daripada fungsi konsumsi dan fungsi saving, di mana yang perlu Anda ketahui, di mana fungsi konsumsi C sama dengan A plus MPC kali Y, kemudian fungsi saving adalah S sama dengan minus A plus 1 minus MPC plus S kali Y. Ini bukan dua fungsi yang harus Anda ketahui rumusnya. Nah, nanti untuk penghitungannya tidak begitu rumit. Dan begitu juga grafik ini merupakan yang pernah kita jelaskan, tapi ini saya resume, saya permudah sedikit supaya bisa dianalisis. Di mana sini adalah MPC yang grafiknya di atas, kemudian di bawah MPS. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara MPS dan MPC ini adalah di mana MPS ini adalah tabungan, kemudian MPC ini adalah konsumsi. Nah, sehingga sini adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan kita bisa melihat dari kedua grafik. Baik, itu penjelasan dari saya. Silakan, ini tugasnya bisa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan via grup WA. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.